Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi Anggraini mengenai pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi menurut Ibu Dewi Anggraini, pertanyaannya gitu ya, arti dari pasal 1267, apakah memang sama dengan melindungi dari wan prestasi? Oke, sebenarnya kalau kita mau bicara tentang wan prestasi, atau dalam hal ini ada yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian atau tidak memenuhi prestasinya, itu disebut dengan wan prestasi, maka sebenarnya ada perlindungan yang besar yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 1267, kita tidak bisa mengabaikan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Nah, dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Artinya bahwa kalau ada pihak yang kemudian tidak setuju dengan perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak, atau tiga pihak gitu ya, dan kemudian ada salah satu pihak yang tidak setuju, maka pembatalan perjanjian itu wajib dilakukan di pengadilan negeri. Gitu, harus dimintakan kepada pengadilan. Nah, permintaan itu harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jadi segala hal perjanjian ini, yang diatur dalam perjanjian ini, mau dibatalkan oleh salah satu pihak, maka mereka harus melakukan pembatalan itu di pengadilan negeri. Nah, berbeda kalau ternyata semua pihak ini setuju untuk melakukan pembatalan dan dicantumkan di dalam perjanjian. Jadi ada kesepakatan untuk membatalkan perjanjian sebelumnya. Nah, itu tidak perlu masuk ke pengadilan karena ya memang para pihak secara beritikat baik membatalkan perjanjian tersebut dan menyelesaikan segala kewajibannya itu berdasarkan musyawarah. Itu berbeda lagi. Makanya di dalam beberapa perjanjian itu ditulis bahwa mereka mengabaikan pasal 1266 dan pasal 1267 gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau bahas lebih dalam tentang pasal 1267, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Nah, di dalam pasal 1267 itu diberikan dua pilihan. Apabila pihak itu tidak memenuhi perikatan atau perjanjian yang sudah disepakati, maka yang dia bisa lakukan adalah yang pertama, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika memang hal itu oleh pihak yang ingin membatalkan itu tahu bahwa dia bisa nih sebenarnya untuk melakukan atau memenuhi perjanjian ini gitu ya. Nah, kalau dia masih yakin itu, maka dia bisa memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan. Atau yang kedua, menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Sehingga kalau memang dia ingin membatalkan persetujuan, tetapi juga menggantikan persetujuan yang ada nilainya itu digantikan oleh si pihak yang mungkin sudah terima duitnya gitu ya, modalnya dan lain-lain. Dan juga ada kerugian yang dirasakan. Jadi contohnya gini, perjanjian nih dibuat di bulan Januari 2023. Dan seharusnya di Januari 2020 masa kesepakatan dari perjanjian itu sampai dengan Januari 2024. Tapi ternyata sampai dengan bulan Agustus 2024 itu si pihak yang harusnya sudah menggantikan modal dan memberikan keuntungan atau dividen ini tidak kunjung memberikan penggantian modal atau mengembalikan modal dan juga keuntungan. Sehingga ada kerugian yang dialami oleh pihak kedua gitu dari Januari sampai dengan Agustus. Kerugiannya apa? Seandainya dia kembalikan tepat waktu Januari, uang itu bisa saya putar lagi untuk menghasilkan sesuatu gitu ya, menghasilkan uang lagi gitu ya, menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Dan juga ada kerugian waktu di situ, bahwa ternyata setelah itu saya nggak bisa beli bahan pokok atau saya nggak bisa produksi karena nggak punya uang gitu ya, karena uangnya dipakai untuk dipinjam sebagai modal gitu. Nah, itu bisa dituntut di dalam pasal 1267, berdasarkan pasal 1267. Dan juga ada bunga gitu ya, ada bunga moratorium yang diatur di dalam undang-undang sebanyak 6% gitu ya. Jadi itu semuanya itu bisa dimintakan. Nah, dimintakannya itu bagaimana? Dimintakan itu tidak bisa kita datang ujuk-ujuk memberikan surat
kepada si pihak pertama, kemudian minta kamu ganti rugi gitu ya, ganti rugi, kembalikan uang, ganti rugi dan juga bunga gitu. Itu nggak bisa. Kita harus mintakan itu ke pengadilan negeri. Nah, proses untuk penggantian biaya bunga dan juga kerugian gitu ya, itu harus dibuktikan di pengadilan. Artinya bahwa ada hal yang memang kalian bisa buktikan dan kalian bisa ajukan ke pengadilan menunjuk bahwa memang benar ada kerugian yang real yang kalian sudah alami gitu. Contohnya dalam hal ini kalau memang kalian ternyata dari luar kota, kalian bisa menunjukkan kepada pengadilan biaya transportasi yang sudah kalian keluarkan. Ada juga kalian menginap di sana, itu juga kalian bisa untuk menunjukkan, tetapi dengan nilai yang masuk akal. Dan juga berikutnya adalah dengan nilai negosiasi yang sudah kalian berikan gitu ya. Segala sesuatu itu kalian bisa tunjukkan berdasarkan bukti fisik kepada pengadilan. Itu yang akan menjadi bahan pertimbangan oleh pengadilan untuk kemudian kalian dikabulkan atau tidak tentang berkaitan dengan kerugian. Nah, sebenarnya kalau kita mau bilang bahwa apakah pasal 1267 dan pasal 1266 ini melindungi dari wan prestasi, sebenarnya ini melindungi korban. Ya, jadi ini melindungi para kreditur. Atau dalam hal ini orang-orang yang kemudian memberi piutang, terus kemudian si orang tersebut tidak mengembalikannya. Nah, kenapa sampai ada beberapa perjanjian di developer gitu ya yang kemudian mengabaikan atau mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267? Karena kalau developer itu biasanya customer itu kan banyak ya, ada 200-300 orang gitu. Dan ketika mereka meminta pembatalan dan pembatalan itu harus di pengadilan semuanya, padahal sebenarnya pada saat itu bisa diajukan dan berdasarkan kesepakatan saja itu bisa dilaksanakan, maka segala sesuatu itu bisa menjadi atau menjadikan itu sebagai celah gitu ya bagi si developer ini melakukan kesalahan, sehingga ada klausul mereka harus mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267. Meskipun pada kenyataannya ketika developer ini yang kemudian nakal tidak mau melakukan ganti rugi, banyak juga customer yang sekalipun sudah ada klausul ini, mereka tetap masuk ke pengadilan. Kenapa ya? Karena memang ternyata si developer ini tidak melakukan kewajibannya atau tidak melakukan tugasnya sesuai dengan yang sudah ditulis atau yang sudah diatur di dalam perjanjian. Nah, jadi mengesampingkan pasal 1267 dan 1266 bukan berarti tidak bisa dibawakan masalah ini ke pengadilan ataupun ke kepolisian. Pengesampingan ini dilakukan apabila memang ternyata terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak, ya itu bisa dilaksanakan tanpa harus ada putusan dari pengadilan. Tetapi apabila ternyata memang ada salah satu pihak yang membuat semuanya menjadi rumit, maka proses ke pengadilannya itu tidak menjadi terhalang atau tidak kemudian menjadi satu celah yang membuat developer ini menang hanya karena dia menuliskan pasal itu dikesampingkan. Karena banyak sekali kejadian developer yang kemudian tidak mampu melakukan atau memenuhi prestasinya dan kemudian digugat oleh si customernya gitu ya, yang kemudian juga menang di pengadilan. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga ini bisa memberi manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya, salam keadilan.